Pernahkah seseorang menceritakan pengalaman aneh kepadamu, tapi kamu baru mempercayainya setelah mengalaminya sendiri? Cerita ini berasal dari seorang pria yang tinggal bersama istrinya. Saat itu, istrinya sedang mengandung anak pertama. Sekitar 4 bulan usia kandungannya. Malam itu, suaminya belum pulang dari kantor. Dan istrinya sendirian di rumah. Beberapa saat setelah waktu Isya, sambil menunggu suami pulang, istrinya sedang menonton TV di kamar. Volume televisinya tidak terlalu besar. Tiba-tiba terdengar suara pendek. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari televisi. Volume TV langsung dikecilkan. Namun, rumah kembali sunyi. Tidak ada suara apapun lagi. Semakin rumah terasa sunyi, rasa takutnya justru semakin besar. Ia akhirnya menghubungi adik iparnya, meminta ditemani sampai suaminya pulang. Karena jarak mereka tinggal cukup dekat. Tidak menunggu lama, akhirnya adik iparnya datang. Melihat kakaknya mulai ketakutan, ia menyuruhnya beristirahat di kamar. Melihat cucian piring yang masih banyak, ia berinisiatif untuk membantu mencucinya. Hanya terdengar suara air dan piring yang saling beradu. Di tengah mencuci piring, tiba-tiba ia langsung menghentikan aktivitasnya, menoleh ke sekeliling. Namun, rumah tetap sunyi. Dan ia juga sudah memastikan bahwa tidak ada pergerakan dari kakaknya yang sedang beristirahat di kamar. Sekitar pukul 8:30 malam, suaminya akhirnya pulang dari kantor. Karena membawa kunci cadangan, ia langsung
membuka pintu rumah. Suara kunci yang berputar membuat adik perempuannya keluar dari kamar. Dan ia langsung menghampiri kakaknya. Di ruang depan, ia menceritakan semua kejadian malam itu. Mulai dari suara yang didengar istrinya, hingga suara yang ia dengar sendiri saat sedang mencuci piring. Namun, kakaknya tidak terlalu menanggapinya. Bukan karena tidak percaya pada mereka, melainkan karena selama ini ia memang hampir setiap malam masih terjaga hingga lewat pukul 1. Bahkan sering sampai pukul 2 dini hari. Selama itu, ia tidak pernah sekalipun mendengar suara seperti yang mereka ceritakan. Baginya, kalau memang suara itu benar ada, ia pasti sudah lebih dulu mengalaminya. Setelah selesai bercerita, adiknya berpamitan pulang. Rumah kembali sepi. Istrinya pun sudah tertidur. Ia mengunci pintu rumah, mematikan lampu ruang tamu. Lalu duduk sendirian di ruang depan. Televisi menyala dengan volume kecil. Sesekali ia memainkan ponselnya. Malam itu terasa seperti malam-malam biasanya. Sekitar pukul 1 dini hari, ia masih memainkan ponselnya. Tiba-tiba, ia langsung terdiam. Perlahan mengangkat kepala. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Namun tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba tetap tenang. Dalam hati hanya berkata, kita masing-masing aja, jangan ganggulah. Beberapa menit berlalu, rumah kembali sunyi. Ia pun kembali melihat ponselnya. Suara itu terdengar lagi. Kali ini ia tidak lagi mencoba mencari penjelasan. Ia langsung berdiri, mematikan televisi, berjalan cepat menuju kamar, dan segera menutup pintu kamar.